Oke, baik. Halo adik-adik, salam jumpa kembali. Pertama-tama saya ingin minta maaf bahwa ada keterlambatan dalam mengupload video ini. Sebenarnya video yang pertama saya itu sudah saya buat di saat hari Senin ya. Sudah saya upload ke YouTube, tapi karena menunggu kelas yang satu, saya belum langsung upload. Dan ternyata setelah hari Kamis saya upload, saya dapat info bahwa ternyata video yang saya upload itu tidak ada suaranya. Sehingga aduh, saya harus rekam ulang lagi. Saya punya perekam layar ini bermasalah di settingannya sehingga saya tidak tahu tidak ada suara ya. Jadi terima kasih Suryani sudah beritahu sehingga saya harus rekam ulang untuk menjawab kebutuhan kalian kembali. Oke, baik, kita kembali ke materi. Ini tentang materi dilatasi. Oh ya, sebelum lanjut, video ini saya buat untuk 2 kelas ya. Jadi kemarin saya cuma pegang 1 kelas, kelasnya Pak Dami saja. Tapi, karena kita mengalami kedukaan, para file almarhum pergi, karena itu kelasnya saya ambil alih. Jadi kelas ini juga untuk, kelas yang saya bina, kelas B atau kelas A, saya tidak hafal ya. Pokoknya yang jelas ini video untuk kelas A dan kelas B. Sehingga ke depannya kalau kalian mau berdiskusi, kedua kelas ini mau saling berdiskusi tidak apa-apa, boleh sama karena materi yang saya gunakan pun sama. Jam kalian juga jam kuliahnya sama, materinya juga pun sama, sehingga mau diskusi boleh. Tetapi tidak untuk ujian dan kalian saling tukar jawaban ya. Saya ingatkan jauh-jauh hari, saat kuliah saya ingatkan tidak boleh, saat ujian saya ingatkan tidak boleh tukar jawaban atau saling kasih tahu atau saling menyontek atau gunakan satu joki yang sama. Ketika saya dapati bahwa ini bukan hasil karya kalian, ini plagiarism, maka saya kasih tahu memang itu kalian tidak lulus. Saya bilang memang kalian tidak lulus. Jadi dengan saya hanya minta dua hal. Satu, jangan tipu, artinya kerjakan sendiri. Dua, tapi juga jangan bodok. Bodok yang saya maksud definisi saya itu tidak kau harus jadi tidak bodok ini artinya kau tidak harus jadi super dapat 100 atau jenius bagaimanapun tidak. Yang penting lulus saja, bantu kau punya orang tua dengan hasil yang kau punya. Jadi hanya 2 itu saja. Jangan tipu, artinya jangan menyontek, jangan pinjam orang punya jawaban, kau kerja, jangan. Tapi juga jangan bodok. Jadi kau jawab kau punya setiap pertanyaan yang saya beri, dengan kau punya pemahaman, tapi jangan bodok, artinya kau tidak belajar. Wah, keterlaluan sekali itu. Apalagi untuk matematika, pertanyaan tentang matematika, kau anak matematika baru kau tidak tahu, itu kau kena nanti. Kau tidak lulus memang kalau misalkan kayak gitu ya. Oke. Jadi, kalian boleh berdiskusi, kedua kelas ini boleh saling tukar pikiran untuk menjawab diskusi-diskusi yang sama. Boleh, tapi tidak boleh, seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh tukar jawaban saat ujian ya. Oke, ini untuk materi dilatasi ada 5 forum diskusi yang saya buka, dan kelima forum diskusi tersebut masing-masing pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk forum yang pertama, pertanyaannya paling dasar, yaitu apa sih yang kalian ketahui tentang dilatasi? Karena ini materi yang akan kita pelajari, ada banyak-banyak simbol di dalamnya, karena itu saya minta kalian bahas apa sih simbol-simbol yang digunakan di dalamnya, maknanya seperti apa, itu sehingga kalian perlu mengetahui atau memberikan jawaban terkait simbol-simbol ini karena pertanyaan selanjutnya saya gunakan simbol ya. Dan jawaban kalian rata-rata mirip semua ya. Saya juga bingung ya. Oke, tidak apa-apa. Yang kedua dan ketiga itu saya bertanya tentang teorema. Ada 2 teorema yang saya minta kalian untuk buktikan. Gambarnya ada di atas, nanti kita akan kembali. Teorema yang pertama itu berkaitan dengan buktikan bahwa 2 garis A dan AB dan A aksen B aksen adalah 2 garis yang sejajar dengan menggunakan teorema sifat-sifat dilatasi. Lalu yang kedua tentang luas dari 2 buah segitiga, hasil dilatasi juga, tunjukkan bahwa mereka ada perbandingan luas kedua bangun tersebut adalah faktor skala atau faktor perbesaran dari dilatasi tersebut yang dikuadratkan atau yang saya minta. Lalu soal yang keempat tentang tentukan persamaan peta kedudukan saya minta hasil kedudukan dilatasi untuk persamaan peta dari kurva ini. Yang pertama kalau saya kasih angka, faktor skalanya diketahui, pusatnya 0, terus faktor skalanya diketahui 3, bagaimana? Pasti ada perubahan karena dikenakan dilatasi. Bagaimana apa yang terjadi, persamaan yang diminta berubah jadi seperti apa. Nah, bagaimana kalau
faktor skalanya sama, diperbesar 3 kali, tetapi pusatnya berubah, tidak 0,0, tapi 1,2. Nah, apa yang terjadi? Itu soal nomor 4. Kalau soal nomor 3 sebenarnya mirip dengan soal nomor 5, soal nomor 4, tapi soal nomor 5 mirip dengan soal nomor 4, tapi saya ganti ke bentuk umum. Bagaimana kalau pusatnya sebuah garis Y didilatasikan dengan pusat 0 dan perbesarannya K. Nah, apa yang terjadi? K pasti memberikan pengaruh tidak? Nah, pasti pengaruh. Pada persamaan yang kedua pasti ada pengaruh. Nah, pengaruhnya seperti apa? Nah, itu yang seharusnya kalian buat kesimpulan. Kesimpulannya mengarah ke situ. Nah, itu kalau tadi pusatnya 0. Nah, bagaimana kalau bukan di 0, tapi ambil contoh di sini 2,3. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana? Nah, ini akan mengarah apa yang mempengaruhi nanti. Sehingga saya minta kalian buat sebuah kesimpulan. Sehingga ke depan kalau saya kasih soal yang pusatnya 0, pusatnya 2,3, faktornya berubah sekian-sekian, kalian sudah bisa lihat jawab. Maksudnya lihat soalnya dan jawab. Ini kayak gini, karena kalian sudah tahu sebuah kesimpulan umum sudah bisa kalian berikan, gitu ya. Oke, kita langsung ke materi ya. Oke, apa sih sebenarnya dilatasi itu? Nah, dilatasi atau perkalian bangun adalah suatu transformasi yang memetakan himpunan titik bangun ke himpunan titik lainnya dengan cara memperbesar atau memperkecil dengan titik pusat dilatasi tertentu. Faktor perbesaran atau perkecilan tersebut disebut juga dengan faktor perkalian atau faktor skala. Faktor skala ini dapat berupa bilangan positif atau bilangan negatif. Secara matematis dituliskan seperti ini. Jadi suatu dilatasi dengan pusat P dan faktor skala di mana K tidak sama dengan 0 dituliskan dengan simbol seperti ini. D, P, K dengan indeksnya P, K. Artinya pusatnya P, perbesaran faktor skala atau faktor perbesarannya adalah K. Adalah transformasi yang memenuhi yang pertama jika P-nya sama dengan 0, titik pusatnya adalah 0,0, maka dilatasi dari titik P, dari titik 0,0 ini dengan pusatnya 0,0 itu sendiri, dengan faktor skala K, menghasilkan titik P itu sendiri. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika P-nya tidak sama dengan 0, maka dilatasi dari suatu titik Q, bukan titik asal ya, bukan titik pusatnya, dari suatu titik lain, titik Q kita namakan, terhadap titik pusatnya P, di mana P-nya tidak sama dengan 0, dan faktor skala K, itu akan menghasilkan suatu titik lain lagi. Kalau tadi menghasilkan titik P itu sendiri, kalau ini enggak, dia enggak menghasilkan titik Q, tapi dia menghasilkan suatu titik lain lagi yang disebut dengan Q aksen. Sedemikian hingga di mana titik pusat P Q aksen, jarak titik pusat ke titik Q aksen berbanding jarak titik pusat P ke titik semula titik Q, itu sama dengan suatu faktor perbesaran skala, suatu faktor perbesaran atau faktor skala K, ya. Dengan demikian untuk dapat melakukan sebuah dilatasi harus ada atau ditentukan terlebih dahulu sebuah titik sebagai pusat dilatasi atau suatu bilangan K sebagai faktor dilatasi. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, gambar biru ini merupakan sebuah benda awal, gambar sebuah benda awal ya. Jadi faktor skalanya adalah K sama dengan 1. Faktor skalanya adalah 1. Ini ukuran semula. K sama dengan 1 itu merujukan ukuran semula. K sama dengan 1 itu merujukan ukuran semula ya, benda titik asal semula. Ketika benda ini dikenakan K atau dikenakan dilatasi dengan faktor K lebih dari 1, berarti benda tersebut dikenakan perbesaran. Dilatasi tersebut disebutkan dengan perbesaran, di mana arahnya searah dengan gambar semula. Kita kasih contoh di sini gambar hijau. Kita ambil faktor skalanya K sama dengan 2. Perhatikan bahwa yang warna hijau ini diperbesar sebanyak 2 kali dari gambar pertama dan arahnya arah yang sama dengan gambar semula, arah positif ya. Sedangkan ketika kita ambil faktor skalanya kurang dari 1 tetapi lebih besar dari 0, kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0, artinya dia masih bilangan positif juga, tapi dia kurang dari 1, kurang dari ukuran semula, berarti itu diperkecil.
hasil pemetaannya adalah diperkecil. Jadi semulanya dia jauh lebih besar daripada hasil bayangan yang kedua. Karena dikenakan faktor skala yang kurang dari 1 itu sendiri. Nah, Ibu, kenapa di sini kita masih sebut perkalian, faktornya faktor perkalian? Iya, perkalian, bukan pembagian. Saya harap sudah ada dosen yang pernah menyinggung bahwa dalam matematika untuk operasi kedua ruas, sebenarnya ini di aljabar ya, tapi saya sekalian ajar saja, bahwa tidak ada pengurangan dan pembagian. Yang ada cuma perkalian dan penjumlahan. Sehingga sama, hal yang sama di sini yang dipakai. Kita pakai perkalian. Nah, perkaliannya dengan apa? Perkaliannya dengan perkalian bilangan pecahan. Jadi di sini dikalikan dengan 1/2, bukan dibagi dengan 1/2, tapi dikalikan dengan 1/2. Nah, Ibu, kalau yang di aljabar kenapa tidak ada pengurangan, Ibu? Buktinya kalau X tambah 1 sama dengan 0, kita mau cari X ya kita harus kurangi dengan 1. Ya, bukan kurangi dengan 1, tapi ditambah dengan negatif 1, bilangan negatif. Sehingga tadi saya bilang tidak ada operasi pengurangan dan operasi pembagian dalam operasi manipulasi aljabar, yang ada hanya perkalian dan pembagian. Perkalian dan penjumlahan ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, itu kalau skalanya tadi kurang dari 1 tetapi lebih dari 0. Nah, sekarang bagaimana kalau skalanya negatif 1? Nah, negatif 1 tetap 1 tapi negatif. Nah, berarti ukurannya tetap, hanya arahnya berubah. Nah, jadi tanda negatif itu menunjukkan arah. Kalau tadi arahnya di sebelah atas, berarti yang satunya harus berlawanan dengan dia. Berarti di sini di bawah, kita ambilnya merah yang ini contohnya. Ini K-nya sama dengan negatif 1. Nah, tetapi ketika K-nya lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 0, jadi dia ada di antara negatif 1 dan 0, berarti gambarnya tetap diperkecil. Namun arahnya juga berlawanan dari gambar yang semula karena dia dikenakan tanda negatif. Demikian juga dengan K-nya sama dengan lebih kecil dari negatif 1. K-nya lebih kecil dari negatif 1, jadi kurang dari negatif 1. Artinya gambarnya diperbesar dan dia terletak berlawanan arah dengan gambar semula. Contoh di sini kita ambil warna kuning ya. Oke, sehingga sifat dari sehingga jika titik-titik sebuah segmen garis didilatasikan dengan D, pusatnya 0, K, maka titik-titik hasilnya merupakan sebuah segmen garis lagi dan sejajar dengan segmen garis yang semula. Jadi contoh ini misalkan di gambar ini, pusatnya ini 0,0 ya, perhatikan pusatnya 0 ya, bukan P, 0. Nah, harus pusatnya 0,0. Berarti kalau misalkan ada sebuah segmen garis, titik-titiknya adalah sebuah segmen garis didilatasikan ke ini. Oke, di sini D dari CA1 ya, A1 ini. Berarti diperkecil ini. Nah, menghasilkan C2A2. Nah, perhatikan D juga menghasilkan sebuah segmen garis lagi dan letaknya sejajar dengan gambar semula. Oke, sekarang perhatikan teorema ini yang saya minta. Tetap ini tentang sejajarnya sedua buah garis ya, hasil dilatasi. Nah, tentukan titik A, diketahui titik A, B, dan P, A, B, dan D dilatasi P, K. A, B, dan P di titik P ya, titik pusat dilatasinya adalah titik P. A, B, dan P itu titik-titik yang berlawanan. Buktikan bahwa A aksen hasil pemetaannya, A aksen hasil dilatasi dari A dan B aksen hasil dilatasi dari B itu sama dengan mutlak faktor skalanya, faktor K, mutlak K dikalikan dengan AB. Dan AB, ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis A aksen B aksen. Oke. Jadi yang akan kita buktikan di sini bahwa kita akan tunjukkan bahwa ini kita harus membuktikan ini ya. Ini tujuan kita, ini yang ingin kita buktikan. Nah, supaya ini terbukti cukup kita buktikan ini aja bahwa PB aksen itu PB aksen, perhatikan. PB aksen berbanding PB itu sama dengan perbandingan PA aksen berbanding PA. Saya ulangi sekali lagi ya. Cukup kita buktikan bahwa PB aksen
berbanding PB itu sama dengan perbandingan PA aksen berbanding PA. Dikenakan tanda mutlak ya, menghasilkan suatu skala yang sama, yakni K. Nah, jika terjadi demikian, berarti kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis A aksen B aksen. Nah, bagaimana cara buktikannya? Kita akan gunakan sifat-sifat kesebangunan pada segitiga. Ini kalau tidak salah materi SMP ya. SMP kelas berapa ya? Saya lupa. Kelas 2 kalau tidak salah. Oke, mari perhatikan di sini. Pandang segitiga PAB, ini segitiga yang kecil. Dan segitiga yang besar PA aksen B aksen. Perhatikan, ini segitiga kecil, ini segitiga besar. Sudut BPA ya, sudut yang ini itu sama dengan sudut B aksen PA aksen. Makanya ditulis seperti ini. Lalu yang kedua, sudut PBA yang ini, sudut yang ini ya, itu sama juga dengan sudut PB aksen A aksen, sudut yang ini. Lalu sudut yang ini A, sudut A di sini dari A PAB itu sama dengan sudut A aksen di sini, PA aksen B aksen ini. Oh, berarti karena sudut-sudut ini sama, maka kita ambil kesimpulan kedua segitiga ini, segitiga kecil dan segitiga besar tadi, itu dua segitiga yang sebangun. Makanya ditulis seperti ini tanda sebangun ya, S bobo ini ya, tanda sebangun. Akibatnya apa? Nah, akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Itu sifat dari dua segitiga yang sebangun. Dengan demikian, nah ya ambil kesimpulan yang tadi. Mutlak dari PB aksen mutlak PB, ruas garis PB, sama dengan PA aksen berbanding PA. Sama juga dengan A aksen. Nah, yang ini, yang tadi sudah dijelaskan, ini sama. Ini banding ini banding ini, sama dengan ini, banding dengan yang ini. Sama juga dengan alas segitiganya. Ini banding dengan ini sama. Samanya apa hasilnya? Ya K, satu bilangan namanya K, faktor skalanya K. Sehingga dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa ini adalah dua garis yang sejajar. A aksen B aksen itu merupakan dua garis yang sejajar. Itu yang pertama. Yang kedua tidak cukup sampai di situ. Kita mau tunjukkan bahwa A aksen B aksen itu mutlak K yang dikali dengan AB. Sehingga pakai saja yang terakhir ini. Nah, karena ini sama dengan K, berarti sama aja dengan sebuah nilai mutlak K dikalikan dengan AB panjangnya ya, karena positif ya, yang diminta positif, suatu bilangan positif. Dengan demikian terbukti bahwa A aksen B aksen itu sama dengan mutlak K dikalikan dengan AB. Nah, harusnya tidak ada tanda mutlak ya, harusnya. Ya udah, lanjut aja. Ini punyanya Pak Dami ya, kita ikut. Sehingga bukti di atas menunjukkan bahwa dilatasi itu bukan merupakan sebuah isometri. Nah, apa itu isometri? Coba ingatkan diri kalian kembali. Isometri adalah itu harus tetap bentuk. Isometri itu bentuk tidak berubah dan ukurannya tetap ya. Tetapi di sini tidak, dia ukurannya berubah, makanya dia bukan sebuah isometri. Dilatasi itu bukan sebuah isometri. Arahnya pun berubah ya. Oke, yang berikutnya, teorema yang kedua, soal yang kedua yang saya tanyakan. Nah, misalkan diberikan sebuah gambar seperti ini. Tunjukkan bahwa ABC, luas ABC, luas AB yang besar, A aksen, B aksen, C aksen, banding luas ABC, itu sama dengan faktor skalanya K dikuadratkan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, ingat dulu bahwa ABC ini yang gambar semula didilatasikan terhadap pusat P, hasilnya ini berarti mengalami perbesaran ya. A aksen, B aksen, C aksen adalah perbesaran sejauh K faktor dari ABC ya. Sehingga sesuai dengan teorema sebelumnya, berarti kita ambil kesimpulan bahwa A aksen, B aksen itu merupakan faktor skalanya dikalikan dengan panjang ruas AB. Nah, ini sama dengan faktor skala dikalikan dengan AB. Nah, cara yang sama juga berarti berlaku untuk yang lain. Nah, ini AP aksen
yang besar ya, yang besar itu sama dengan K kali dengan AP ya, yang ini. Sehingga gunakan sifat untuk sampai di situ dulu. Itu statement pertama yang kita dapat. Sekarang statement yang kedua, karena kita mau mengarah ke luas, berarti kita cari luas dari luas segitiga yang besar. A aksen, B aksen, C aksen. Kita gunakan sifat sinus, aturan sinus untuk mencari luas, maka setengah kali sisi-sisi dikali sin sudut apit ya, sisi-sisi yang diketahui mengapit sin sudut apit ya. Di sini Ibu ambil C aksen, C aksen, A aksen dengan A aksen, B aksen. Berarti sudut apit yang dimaksud adalah ini. Nah. Oke, lanjut. Karena C aksen A aksen sesuai dengan teorema pertama, berarti K kali dengan yang ini, panjang ruas ini, berarti Ibu gantikan di sini. Demikian juga dengan ini, A aksen, B aksen. Kita ganti dengan K, hasil perbesaran dari K kali dengan AB. Nah, luas itu tadi luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, luas dari segitiga ABC sendiri dengan aturan sinus adalah setengah kali CA kali B sin sudut apit, sin sudut alfa di sini. Sin A dan A aksen. Maaf, CAB dan C aksen A aksen B ini sama, A aksen B aksen ini sama ya. Sehingga kita ambil kesimpulan, oh berarti ini K kuadrat dikali dengan luas segitiga ini, luas segitiga CAB. K kuadrat lihat, setengah kali CAAB sin alfa, yaitu luas segitiga CAB. Sehingga kita dapatkan bahwa luas ABC aksen itu sama dengan K kuadrat kali dengan luas segitiga ABC. Oke, di sini Pak Dami langsung tulis begini ya. Boleh juga pendekatannya begini. Nah, ambil kesimpulan. Kalau misalkan ini luas segitiga ABC, berarti luas A aksen B aksen banding luas segitiga ABC itu sama dengan K kuadrat. Sama ya, menghasilkan bilangan yang sama. Sehingga terbukti pernyataan ini benar. Oke, lanjut. Nah, dilatasi yang disajikan dalam aljabar. Oke, ini cara penyajian dilatasi. Ini mengarah ke pertanyaan 4 dan 5. Nah, kalau misalkan begini, pusat 0,0, oke, Pak Dami mulai dari pusatnya A, B ya. Oke, kita ikut saja dari A, B. Kalau dari titik P-nya, pusatnya, titik pusat dilatasinya adalah A, B. Di sini A, B. Kemudian suatu titik P itu dikenakan dilatasi, hasilnya adalah P aksen, yakni X aksen, Y aksen. Maka dengan suatu perbesaran ya, faktor dilatasinya adalah K. Nah, ini titik K. Maka bisa kita katakan bahwa A P aksen itu sama dengan K kali AP. Ini lihat. Garis yang ini sama dengan ini. K kali AP. Sehingga perhatikan, tidak hanya itu, AC, perhatikan gambar di bawah ini ya. AC itu juga sama dengan K kali AB. Dan AE, A ke E, itu juga sama, A kali D. Sehingga panjang ruas garis AC itu sama dengan K kali AB. K kali dengan AB. Maka kita tulis bahwa AC sama dengan A kali B. AB itu sendiri, perhatikan AB itu sendiri. Oh ya, sudah. Titik B ini koordinatnya adalah X, titik B ini koordinatnya adalah X, B ya. Ini lihat. Ini kan A, B. Y-nya B ya. Sedangkan titik B A, B. Sedangkan titik yang ini titik P X, Y. Berarti titik B koordinatnya adalah X, B. X, B. Sehingga panjang garis AB sendiri itu sama dengan X kurang A. Panjang garis AB itu sama dengan X kurang A. Makanya ditulis seperti ini. Ya. Sehingga kalau X aksen itu sama dengan OH, O ke H, lihat, OH, X aksennya sama dengan OH, berarti A ditambah dengan ini, garis ini. A ditambah dengan FH.
Ya, ini di sini pakai FH. AC juga bisa ya. Oke, nggak apa-apa. OF ditambah dengan FH. Nah, OF sendiri itu sama dengan A. Sedangkan FH itu sama dengan AC. FH itu sama dengan AC. AC yang tadi Ibu bilang, ini ditambah dengan ini. Ini A, kemudian AC sendiri itu sama dengan ini, K kali X kurang A. Sehingga dapatkan seperti ini. Dengan demikian, X aksen itu sama dengan A tambah dengan X kurang A. Untuk Y aksen, sama. Kita pakai hal yang sama, yang kayak tadi. Ini AE sama dengan K kali AD. Sehingga, perhatikan, Y kurang B itu dapat dari mana? Lihat, D itu koordinatnya adalah A, Y. D itu ada koordinatnya adalah A, Y. Sehingga panjang AD sendiri itu sama dengan Y kurang B. Y kurangi B. Nih, sejauh ini saja. Sehingga sama kayak tadi, OK seharusnya F ini aja ya, FE ya sebenarnya, FE ditambah ya. Oke, kita ikut saja. OK sama dengan OI ditambah IK. Nah, OI itu sendiri adalah B. OI sendiri itu adalah B. Sedangkan IK itu sama dengan AE. AE yang tadi kita sudah dapatkan. AE-nya adalah K kali Y kurang B. Sehingga kesimpulannya B aksen itu sama dengan B tambah K kali Y kurang B. Jadi dengan demikian, jika suatu dilatasi dengan pusatnya A, bukan 0,0, dengan skalanya faktor skalanya adalah K, maka A itu pusatnya A, B ya, akan memetakan titik P X, Y ke titik P aksen X ke titik P aksen, di mana koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, maka kita dapatkan X aksen itu sama dengan A ditambah K kali X kurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah K kali Y kurang B. Jika kita tulis dalam matriks, menghasilkan bentuk seperti ini. Oke. Nah, itu tadi pusatnya bukan 0,0. Nah, sekarang bagaimana kalau ke 0,0? Nah, itu ada dilatasi 0,0. Ini merupakan kejadian khusus dari dilatasi A, B, di mana pusatnya A, B yang tadi itu didilatasikan dengan titik 0,0. Sehingga A tadi, kalau tadi A-nya secara umum bukan 0, kita gantikan saja dengan 0. Berarti 0 ditambah K kali X kurang 0. Berarti hasilnya KX kan? A tambah 0 tambah K kali X kurang 0. X kurang 0 hasilnya X, dikalikan KX, kemudian ditambah dengan 0 ya hasilnya KX. Begitu juga dengan Y aksen. Dengan demikian kita dapatkan bahwa X aksennya sama dengan KX dan Y aksennya sama dengan KY. Kita tulis dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Dengan dikatakan bahwa matriks K, 0, 0K merupakan matriks yang berkaitan dengan pusat dengan dilatasi 0,0 dengan faktor skala K. Sehingga ada contoh. Oke, ini contoh yang kalau misalkan diketahui titik A, B, C, D, A aksen, B aksen, C, D aksen, kita akan bahas nanti sebentar. Sehingga kalau pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau pusatnya 2x persamaannya adalah 2x kurang 4y sama dengan 12 didilatasikan ke titik 0,3, maka apa yang terjadi? Ya, langsung saja berarti x aksennya sama dengan 3 kali x, 3x, kemudian y aksennya sama dengan 3 kali y, 3y, berarti kalian ganti. Nah, ganti ke persamaan yang baru. X aksennya sama dengan 3x, berarti x sama dengan sepertiga x aksen. Nah, ini dia. X-nya sama dengan sepertiga x aksen, sedangkan y-nya sama dengan sepertiga y aksen. Nggak substitusi x dan y ke persamaan semula, ini kita gantikan dengan x dan y, sepertiga x aksen y aksen, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2/3 x aksen kurang 4/3 y aksen sama dengan 12, bentuknya belum cantik,
Untuk cantik kalikan kedua ruas dengan 3, maka di sini hasilnya nanti 2x aksen kurang 4y aksen sama dengan 12 kali 3, 36. Gantikan x aksen kembali dengan huruf x dan y, maka kita dapatkan ini. Berarti 2x kurang 4y sama dengan 36. Ya. Nah, bagaimana kalau diganti? Saya minta kalian ganti dengan pusatnya pusatnya berapa tadi saya minta? 1,2 ya. Oke, 1,2. Nah, berapa 1,2? Ya 1,2 sama gunakan rumus yang tadi. Berarti x aksennya sama dengan 1 ditambah 1,2 ya. Maksudnya 1,2. 1 ditambah 3 kali x kurang A kurang 1, sedangkan y aksennya sama dengan 2 ditambah 3 kali y kurang 2. Nah, x aksennya, sebentar. Negatif 2 tambah 3x. Oke, x-nya kita dapat x aksen tambah 3. Mohon maaf, x-nya kita dapat x aksen tambah 2 bagi 3. Sedangkan y-nya sama dengan y aksen 2 kurang 6 ya, minus 4. Y aksen sama dengan y sama dengan y aksen tambah 4 bagi 3. Sehingga nanti persamaan baru yang kita dapatkan sama dengan 2 kali 2 x aksen tambah 4 bagi 3, kemudian dikurangi dengan 4x aksen, ya 4x aksen kurang 8, mohon maaf, kurang 16 ya, kurang 16 bagi dengan 3 sama dengan 12. Kalikan dengan 3 dapat 36, 2x aksen tambah 4 kurang 4x aksen kurang 16 sama dengan 36. 2x aksen kurang 4y aksen sama dengan 36 tambah 12. Hasilnya sama dengan 48. Jadi bayangannya adalah 2x aksen kurang 4y aksen sama dengan 48. Itu kalau diketahui angka. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui angka? Nah, kalau misalkan pusatnya 0,0, terus faktor skalanya K, ya sudah, tinggal kalian ambil kesimpulan saja bahwa kedua ruas harus hasil terakhir ini konstantanya tinggal dikalikan dengan K saja. Kalian akan dapatkan persamaan yang baru, sehingga nanti hasilnya adalah 2x kurang 4y sama dengan 12K. Itu kalau pusatnya adalah 0,0. Tapi bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0? Berarti 2 dikalikan dengan x aksen, tunggu ya, sebentar, saya sudah salah, x aksen tambah sama dengan tambah K kali x kurang A. Kalian tinggal dapatkan bahwa 2 dikalikan dengan
X aksen tambah A kali K kurang 1 per dengan K dikurangi 4 kali Y aksen tambah B kali K kurang 1 per dengan K, hasilnya sama dengan 12. Kalau kalian mau kalikan dengan variabel K-nya pun nggak apa-apa, nanti dapat bentuk umumnya adalah 2X aksen 2X kurang 4Y sama dengan 12K ditambah dengan, dikurangi dengan A kali, ini sudah ribet nih, gak apa-apa, tidak usah, yang tadi saja, yang pertama saja. Bentuk umumnya nanti dapat kayak tadi, 2X aksen tambah K kali A kali K kurang 1 per K, kurangi 4 kali Y, tambah K kurang 1 per Y, itu sama dengan, tambah K kali Y kurang, tambah K kali dengan, tambah B, mohon maaf, tambah B dikalikan dengan K kurang 1 per K, hasilnya sama dengan 12. Kalian kalikan dengan kedua ruas pun tidak apa-apa, nanti hasilnya sama. Tapi yang jelas ada perubahan di situ ya. Silakan kalian mau bahasakan dengan bahasa kalian sendiri bagaimana perubahannya, gak apa-apa. Saya belum lihat nanti di kesimpulan kalian. Nah, itu terkait pertanyaan 4 dan 5. Nah, kalau ini contoh bagaimana pemetaannya. Pemetaan dari 4 titik dari satu bangun segi 4 ABCD dipetakan ke aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Maka dengan pusatnya 0 dan faktor skalanya adalah 2. Berarti kalau pusatnya 0 tinggal kita kalikan saja. Yang pertama tadi A 5,2, berarti tinggal kalikan dengan 2 saja karena pusatnya 0. 5 kali 2, 10. Kemudian 2 kali 2, 4, berarti titiknya adalah 5,4. Betul, 10, minus 4 ya, karena ini minus 2. 10, minus 4, betul. Titik B 7,2, berarti 14,4, ya betul. 2,2, 4, 4,4. Kalau 4,6 tinggal kalikan 2, 8 dan 12. Makanya dapat 8 dan 12. Ya. Nah, kalau yang contoh kedua, pusatnya adalah 1,1 dan faktor skalanya 2. Pusatnya 1,1 dan faktor skalanya 2. Kenakan seperti tadi, kita akan dapatkan, gunakan rumus yang tadi ya, saya pikir ini gampang, silahkan kalian coba sendiri. Ini gambar untuk yang soal pertama tadi. Ya. Oke. Saya pikir itu saja. Ada soal latihan di sini, soal tes. Saya sudah minta kalian untuk kerjakan sebagai tugas dan dikumpulkan besok paling lambat besok hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 23.59 paling lambat ya. Oke, silakan kalian kerjakan ini ya. Tadi ada soal yang kayaknya 4 dan 5 ini, 4 dan 5 yang sudah saya minta tadi. Kalau misalkan di bentuknya sama tapi persamaannya beda. 4 nomor soal 1 dan 2, 4 dan 5 lagi. 1 dan 2 ya. Oke. Yang lainnya silakan dikerjakan. Saya pikir soalnya tidak terlalu sulit. Oke, itu saja untuk hari ini. Minggu depan hari Senin ini, bukan minggu depan, hari Senin ini kita akan lanjutkan dengan rotasi. Saya gunakan prinsip yang sama, saya buka forum diskusi dan kalian tinggal menjawab saja ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya beri, baru saya posting video dan bahan kuliahnya. Itu saja, selamat belajar dan sampai jumpa.